Baik, di sini saya akan menginstalasi dan konfigurasi file server. Yang pertama kita masuk sebagai user root, sudo password, dan setelah itu kita harus persiapkan identitas server dengan perintah hostname ctl set hostname dan nama mail server kita mail10f4cli.com. Kemudian kan perintah echo, kemudian IP kita, kemudian nama hostname kita dan server hostname mail server kita, dan taruh di etc host. Dan selanjutnya kita harus instalasi Postfix dan Dovecot karena di sini mail server yang saya buat menggunakan Postfix dan Dovecot. Pertama kita jalankan apk update. Tunggu sampai selesai. Jika sudah selesai, kemudian kita install Postfix dan Dovecot dengan perintah apt install Postfix Dovecot in imap Dovecot pop3d mini. Enter. Sini dia akan mulai menginstal. Baik, setelah masuk pada layar ungu seperti ini, kita pilih internet site dan enter. Pastikan di sini sudah sesuai dengan hostname yang kita buat tadi, yaitu mail.10f4cli.com dan enter. Ya, lanjut. Kita tunggu sampai selesai. Baik, jika sudah selesai, kita lanjut konfigurasi Postfix-nya, yaitu biar agar mempersingkat waktu, saya sudah copy juga sintaksnya, di mana dapat kita lihat bahwa postcom-nya, home mail-nya itu sama dengan maildir, di mana kemudian my hostname-nya nama yang sudah kita buat barusan, kemudian my destination-nya dari 10f4cli.com, 10f4cli, kemudian di localhost 10f4cli, kemudian my network kita buat 127.0.0.0.0/8, dan di sini kita buat IP server kita yaitu 192.168.75.0 sampai dengan 24. Kemudian mailbox size-nya limit sama dengan 0 sampai dengan relay host. Di sini tekan enter. Kemudian setelah itu kita ketikkan perintah echo 10f4cli.com/etc mailname. Dan kemudian setelah itu kita perlu merestart Postfix-nya. Kemudian setelah kita restart Postfix, kita perlu mengkonfigurasi Dovecot-nya juga dengan kita perlu edit file out.config-nya dengan perintah nano etc dovecot /10 minout.config. Kita sudah masuk ke dalam, kita cari baris disable plain text. Ini kita hapus komennya dan ubah outnya jadi no. Kemudian kita scroll ke bawah lagi, cari out mechanism. Scroll ke bawah, out mechanism. Pada out mechanism kita ubah plain menjadi plain login, dan setelah itu Ctrl X, Y, dan enter. Kemudian kita perlu edit lokasi mailbox-nya dengan perintah nano etc dovecot config /d/10 min mail.config. Dan di sini
kita harus mencari baris my location. Nah, pada my location kita ubah, hapus, dan my locationnya kita ubah jadi mydir 2, kemudian slash mydir, kemudian Ctrl X, Y, enter. Kemudian kita harus merestart Javacat juga dengan perintah systemctl restart backup. Setelah restart, kita harus buat kotak user, yaitu di sini saya akan buat akun Mirja dan juga Fikri dengan perintah mkdir minp home Mirja kemudian maildir cure new and temp. Dia akan membuat folder sekalian. Kemudian kita harus atur hak miliknya, yaitu untuk folder ini pemiliknya akun bernama Mirja dan enter. Kita juga harus mengatur hak aksesnya, hak akses folder yaitu chmod min r 700 dan enter. Kemudian saya juga buat untuk folder Fikri, mana nanti saya akan mencoba mengirim email kepada folder Fikri. Ini enter. Saya harus buat hak milik folder juga. Kemudian chmod 700. Kemudian kita lanjut menginstal, yaitu pada instalasi dan konfigurasi webmail Roundcube, yaitu dengan perintah apt install Roundcube min mysql untuk menginstalkan enter. Kita tunggu sampai selesai. Nah, jika tampil layar ungu seperti ini, kita pilih yes. Kemudian masukkan password database yang sudah kita buat tadi, yang kita masukkan password database kita yang sudah kita buat di Nginx dan OpenSSL tadi, yaitu dan enter. Ini untuk masukkan passwordnya sekali lagi, konfirmasi password. Dan jika ada tampak error seperti ini, itu tandanya Apache-nya sedang berjalan. Maka kita harus stopkan Apache-nya dulu dengan perintah systemctl stop Apache 2, kemudian systemctl disable Apache 2. Nah, jika sudah berhasil, kita perlu restart Nginx kita. Restart Nginx. Nah, jika sudah, kita perlu mengkonfigurasi Nginx untuk Roundcube kita. Pertama, kita buka file mail10.cli kita. Sini saya sudah menyiapkan blok kode untuk mail server saya. Saya akan copy. Ini bisa kita lihat server name, kita buat nama hostname server mail server kita. Dan sudah selesai, Ctrl X, save, dan kemudian setelah itu kita harus aktifkan webmailnya dengan perintah ln -s etc nginx site available mail tenant.cli, kemudian etc nginx site enable. Dan kemudian jalankan perintah engine x min t. Nah, jika sudah keluar informasi sintaks oke dan
test case successful, kita bisa lanjut ke tahap eksekusi selanjutnya, yaitu kita restart Nginx-nya dulu. Sistem restart Nginx. Ya sudah, kita sinkronisasi akhir runtup-nya dengan kita buka file config ins.php. Ini setelah saya cek nama user domainnya sudah benar, localhost, kemudian ya sudah, Ctrl X, kemudian reset. Jika sudah selesai, kemudian langkah berikutnya yaitu kita harus memberi hak akses untuk folder ini agar bisa aktif, itu dengan perintah con www.mildata etc runcup config.inc.php. Dan untuk hak aksesnya yaitu chmod 640. Kemudian untuk sebelum kita uji pada klien, kita harus menyegarkan servernya dulu dengan perintah. Kita harus merestartnya dengan perintah sistem restart postfix records sekalian nginx serta php-nya. Nah, setelah itu kita bisa cek di klien. Baik, sini saya sudah masuk pada Windows Client. Pertama kita cek buka browser, kemudian http http/mail.pnf.com. Jika tampil home can reach this page, ini karena Windows client kita ini belum tahu bahwa itu adalah milik server Ubuntu milik kita. Jadi kita perlu memberitahunya dengan cara notepad, kemudian kita jalan sebagai administrator. Ini administrator. Nah, kemudian setelah masuk pada notepad menggunakan administrator, kita buka file, open, kita masuk pada folder C, local disk C, kemudian Windows, kemudian cari sistem 32. Nah, kemudian kita cari folder driver dan etc. Di sini kita ubah teks dokumennya jadi all file. Kita cari file dan kita klik file host, kita open. Nah, di paling bawah kita masukkan IP dan nama domain mail kita. Itu 192.168.75.60 kasih mail.pnf4vli.com. Jangan lupa kita save dengan Ctrl S dan keluar. Kemudian kita uji lagi pada browser, itu http mail.pnf4vli.com. Nah, mail server kita berhasil masuk kepada mail server kita. Ini saya coba masuk sebagai user Mirja, password. Ini saya berhasil masuk menggunakan user mirja.tnf4vli.com. Kemudian saya akan mencoba mengirim email kepada Fitri. Subject test mail server Ubuntu. Di sini
Fikri. Dan kita coba menambahkan beberapa file. Saya akan menggunakan file random saja. Dan jika sudah, kita klik send. Jadi akan tampil sini. Email berhasil terkirim oleh Fikri. Kemudian untuk mengeceknya kita logout. Kita masuk sebagai user Fikri. Tekan username-nya, kemudian passwordnya. Nah, di sini saya berhasil masuk sebagai user Fikri dan kemudian email yang saya kirim dari user Mirza akan masuk di sini. Ke tempat email yang saya kirim tadi berhasil. Maka dengan itu mail server instalasi dan konfigurasi mail server pada Linux Ubuntu berhasil.